Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Eva Channel. Hari ini kita akan belajar membuat surat surat dinas yang berwarna, serta memasukkan logo juga yang berwarna ke dalam lembar kerja Word. Selama ini banyak sekali kendala membuat surat dan logo. Ketika memasukkan warna ke dalam lembar kerja Word, pasti ada bayangan putih. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan beberapa strategi untuk membuat surat warna juga memasukkan logo warna tanpa menimbulkan bekas latar belakang putih. Contohnya seperti ini. Nah, ini semuanya hasil kerja Word. Memasukkan logo, kemudian kita membuat latar belakang warna, kita membuat tulisan. Tulisannya seperti biasa menggunakan fasilitas Word. Bagaimana cara memasukkan logo ini tanpa menimbulkan bekas warna putih? Karena biasanya ketika kita memasukkan gambar apapun ke dalam Microsoft Word, saya memasukkan logo logo Alidaya, maka di sini pasti ada warna putihnya, pasti ada warna putih atau rusak lah. Bagaimana untuk menangani ini? Nah, ini kan tengah-tengahnya kan putih. Bagaimana untuk menangani ini? Maka ada strategi dan cara yang harus kita kerjakan. Oke. Sekarang kita membuat lembar kerja baru untuk membuat seperti tadi. Teman-teman, yang pertama, ketika kita memasukkan logo seperti ini, kita memasukkan logo di samping tulisan, seringkali juga mengalami suatu permasalahan, tulisannya akan rusak, akan bergerak, akan kacau karena kita memasukkan picture atau gambar. Ada strategi seperti ini. Kita insert menggunakan tabel dengan 2 kolom. Tabelnya ini kita tarik ke atas. Kenapa kita menggunakan tabel? Karena tabel ini nanti yang akan memisahkan antara gambar dengan logo. Kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita bisa menghilangkan garisnya. Kemudian kita memasukkan logo. Insert picture. Tadi logo otomatis di sini. Kemudian ini keuntungan daripada kita menggunakan insert table. Ada 2 kolom yang kita miliki. Kolom ini adalah untuk tulisan dan kolom ini adalah untuk logo. Tadi tulisan yayasan Pondok Pesantren Mijelumaku. Apa tadi? Mijelumaku Kedongan Kidul. Teman-teman, Kedongan Kidul itu apa? Ini tidak nyata. Kedongan Kidul, Bima, Nusa Tenggara Barat. Maksudnya ini alamat. Jadi yayasan Pondok Pesantren. Jadi harus lengkap. Mijelumaku ini nama pondok pesantrennya. Yayasannya tentu berbentuk pondok pesantren, kemudian namanya Mijelumaku, ini alamatnya. Kemudian kita setiap yayasan
itu harus setiap suatu lembaga instansi harus mencantumkan akte notaris. Akte notaris ini juga tidak nyata. Sahlan Burhan nomor 12 Surabaya namanya. Sekretariat Jalan Raya PUK RT RW 002 009 Desa Kedongan itu Bima 2 Nusa Tenggara Barat Indonesia. Ini sekretariatnya. Oke teman-teman, untuk menulis ini kita bisa menggunakan langsung mengetik Word, juga kita bisa menggunakan ini Word Art atau huruf-huruf yang ada seninya, umumnya seperti ini. Untuk masalah pewarnaan, oke, sekarang kita pewarnaan dulu, setelah itu baru mengatur tulisan. Pewarnaan tetap sama, tabel, fasilitas tabel, kita menggunakan shading. Ini dulu kita menggunakan shading. Tadi itu ini ya, ini shading, klik, dia berwarna, gampang kan. Kemudian yang logo juga sama, kita menggunakan shading yang lebih tua, nah ini ada bayangan putih. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah kita aktifkan logo, klik ya, kemudian kita masuk ke format, kemudian remove background, ini remove background, kita klik, otomatis background putih tadi berwarna merah. Apa ini berwarna apa? Ini sebenarnya adalah berwarna putih. Kita tarik garis tengahnya ini, karena kalau kita tidak tarik maka yang pucuk ini, yang sudut nanti tidak akan kelihatan. Jadi ini kita tarik gini, sketch change, klik, nah oke, sudah transparan. Jadi ini salah satu cara untuk menghilangkan warna putih di dalam logo picture atau PNG. Teman-teman sekalian, logo ini terlalu besar. Kalau cara mengecilkannya, dia akan ikut mengecil, semuanya akan mengecil, akan bergerak. Maka cara ini bisa menggunakan klik web text, kemudian kita pilih top and button, klik, maka ini bisa kita kecilkan, dan bisa digerak-gerakkan atas dan bawah. Oke ya. Untuk pewarnaan dan menghilangkan warna backgroundnya picture sudah ya. Sekarang kita menata tulisan. Kita hilangkan garis tepi. Ini masih ada garisnya. Kita hilangkan garis tepi dulu, kita aktifkan, kemudian kita masuk ke sini, border, no border, maka dia akan hilang. Kemudian kita akan, karena antara garis dengan tulisan ini terlalu mepet, kita bisa mengenter. Ini kalau terlalu lebar, kita bisa mengecilkan hurufnya, dia akan bergerak. Kalau hurufnya besar, dia akan besar, hurufnya kecil, paling kecil akan kecil. Kemudian yayasannya ini bisa kita besarkan menggunakan ini, kemudian garis tengah, kemudian Mije Lumaku, ini sesuai dengan selera kita bagaimana
cara membuat tulisan lebih besar. Gedung Barat kita bisa standarnya 8, kalau kurang besar standarnya 12, kalau kurang besar bisa lebih dibesarkan. Kemudian akta notaris ini biasanya juga sudah agak kecil, seperti ini, Surabaya. Kemudian sekretariat itu kantor, ini bisa kita beri warna hitam 10. Kita bisa mengenter. Ini kalau terlalu lebar bisa kita kecilkan kursornya dengan mengecualikan huruf. Kalau gambarnya ini kurang lebar ke bawah, kita masukkan kursor di sini, kemudian kita enter. Dia otomatis akan menambah dan gambarnya akan latar belakangnya akan bertambah. Oke teman-teman, ini adalah gaya huruf biasa. Tapi kalau kita menggunakan huruf seni, kita bisa menggunakan ini, word art. Ini kita klik mana yang kita sukai, semuanya ini klik. Saya keluarkan dulu namanya yang Miji Lumaku. Ini kita menghendaki tulisan yang berbeda. Kita menghendaki tulisan yang berbeda, namanya begini, ini atau begini, atau begini, begini, monggo terserah. Pokoknya kita menggunakan seni di dalam penulisan, ya. Dengan kata lain, biar kelihatan mencolok, ini Miji Lumakunya kita letakkan di sini. Ini berarti otomatis kita hapus. Itu selera kita. Kita langsung memasukkannya ini ke sini. Kalau terlalu lebar bisa diketik. Oke. Kita bisa mengaturnya. Yayasan pondok pesantren jika kurang besar, yang untuk yayasan bisa dibesarkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau tebal ya kurang tebal. Nah, seperti ini. Miji Lumakunya jika terlalu besar kita bisa mengecilkan. 30 aja. Insya Allah sudah bagus ya teman-teman sekalian. Ini salah satu membuat kop surat dan memasukkan logo dengan cara menghilangkan background putih. Kalau ini kurang lebar, ini bisa kita tarik. Jadi kita harus sampai pengeluar logo ini logo ini, jangan logo ini. Kemudian kita logo ini kita klik mouse-nya, kemudian kita tarik seperti ini. Kita tarik, dia akan berpindah-pindah kalau memang kurang lebar. Sekretariatnya otomatis mengecil, kita bisa mengecilkan agar satu arah. Oke teman-teman sekalian, adapun untuk menaikkan ini bisa kita blok. Untuk menaikkan, karena kop itu selalu sampai di atas kertas, maka kita tekan ini, kita klik ini. Nah ini, kemudian kita tarik ke atas. Oke. Kurang ke bawah, tarik dengan cara transparan, sesuai dengan selera kita.
segini. Kalau ESA-nya kurang ke bawah, kita bisa mengarahkan kursor di sini, kemudian kita enter. Jika ini terlalu besar, kita bisa mengecilkan lagi. Nah, seperti ini. Kopnya kurang tengah, bisa kita klik, kemudian kita oper dengan garis yang ada di keyboard, penunjuk panel keyboard. Kalau ke bawah ya kita klik ke bawah. Oke teman-teman, ini adalah membuat kop dan memasukkan logo, ke dalam kop dengan menghilangkan latar belakang putih. Kemudian kita bisa mendesainnya, kita bisa mendesain warna macam-macam, bisa hitam, bisa ini, terserah ya. Kemudian bagaimana cara memindahkannya? Otomatis kalau memindahkannya itu oke lah, ini kita simpan. Kemudian kalau sewaktu-waktu membutuhkan, maka kita mengcopy dari simpanan ini. Oke, sekarang kita simpan dulu. Saya simpan di mana ini loh ya, lebih enaknya. Saya simpan di desktop. Ya. Logo 2 ini di desktop, save as. Oke ya. Kita close. Ini yang tadi. Kita akan mengcopy logo tadi. Ini kita sudah membuka lembar kerja baru. Maka otomatis kita harus membuka file tadi. Ini kita buka. Kalau seperti ini file tadi. Kita copy dengan cara klik ini. Klik, kita copy, Ctrl C atau apa, kemudian kita menuju lembar kerja baru. Nah, sekarang permasalahannya kita harus benar dalam mempaste. Ini berarti salah. Yang ini margin formatting ini kurang rapi. Ada beberapa yang tidak sama. Maka yang benar adalah cap source formatting, yaitu mempertahankan sumber aslinya, format yang asli. Klik ya, saya ulangi, jadi paste, jangan hanya tinggal paste, kita harus mencari yang ini, yang gambar kuas dan ada tulisannya cap source formatting. Kita mempertahankan sumber format yang asli. Klik, sudah jadi. Kemudian kita tinggal kerja membuat surat apalah. Teman-teman sekalian, seperti itu cara membuat hop dengan model Microsoft Office. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.